general, formulas, proofing, ya, save, language, advanced, dan lain-lain, ya, silakan klik customize ribbon. Ya, klik customize ribbon. Kemudian silakan dicentang ya pada pilihan apa namanya main tabs ya. Pada pilihan main tabs ini ya, yang di sebelah kanan ini, silakan klik developer. Kalau belum dicentang ya. Kalau belum dicentang ini developer, silakan diklik developer ya. Kemudian oke. Maka nanti di bagian tab ini akan muncul suatu tab baru, yakni tab developer namanya. Ya, tab developer. Kalau kalian klik tab developer, salah satu fungsinya di sini itu adalah bagian code, itu adalah Visual Basic. Ya, Visual Basic. Nah, Visual Basic inilah yang kita gunakan kelak untuk kita melakukan program VBA. Ya, paham ya? Ada yang belum muncul? Yang menggunakan laptop? Di Excel-nya ada yang belum muncul? Tab developernya? Sudah ya? Kalau belum muncul bilang ya. Biar nanti saya biar saya bantu munculin nanti ya. Sudah semua berarti ya. Nah, jadi seperti itu ya. Oke. Saya balik ke slide presentasi ya. Kalau sudah dimunculkan saya balik. Nah, jadi muncul ya. Muncul yang namanya tab developer. Di tab developer itu nanti ya, di tab developer itu ada bagian ya yang namanya Visual Basic. Ya, Visual Basic. Ketika kalian mengeklik Visual Basic, maka tampilannya kurang lebih seperti ini. Ya. Bentar, saya ngambil pen tab saya dulu ya. Biar mudah mau nunjuk-nunjuknya. Aduh, bentar ya. Saya dari kemarin siang sakit kepala, sakitnya benar-benar sakit ya. Jadi kalau ngitakin kaki dia sakit kepalanya sampai sekarang ya. Jadi tapi kalau misalnya saya nggak kuliah nanti nggak kekejar gitu ya untuk waktu yang kalian panjang gitu ya, sehingga bisa belajar untuk UAS, bisa belajar untuk tugas besar ya. Baik ya, jadi nanti kalau apa namanya Visual Basic tadi ya di bagian developer itu kalian klik ya, maka kurang lebih nanti akan muncul seperti ini ya. Jadi ini adalah jendela VBA ya, jendela VBA atau Visual Basic for Application ya. Nah, ini yang namanya VBA. Oke, nah selanjutnya kita akan membuat fungsi baru ya dalam VBA ya dengan nama fungsi serta parameter yang dibutuhkan ya. Jadi kita bisa membuat contoh fungsinya ya. Kita akan membuat fungsi untuk mencari luas pada suatu persegi. Luas persegi itu adalah panjang kali lebar ya. Fungsi ini untuk apa? Jadi untuk gini, kayak kemarin kalian belajar ya. Ketika kalian ngeklik sama dengan apa namanya varian gitu. Nah, maka nanti ketika kalian memanggil ini, oh berarti kalian mau mencari varian gitu ya. Atau misalnya mode. Ini module ya. Module misalnya max ya. Maka kan ini otomatis kalian untuk mencari suatu nilai maksimal. Kemarin sudah belajar ya. Average. Ya. Average ya, mencari ketika kalian memanggil fungsi ini maka kalian akan mencari yang namanya rata-rata ya. Nah, sama ini nih ya, apa namanya fungsi-fungsi seperti ini itu bisa dibuat atau dibentuk melalui apa? Melalui VBA ini ya. Jadi contohnya saya mau membuat fungsi untuk mencari luas. Di mana ya? Di mana parameter untuk mencari luas? Luas itu kan luas persegi itu adalah panjang kali lebar. Berarti parameter yang saya butuhkan untuk mencari luas persegi itu adalah ada panjangnya, ada lebarnya. Kemudian luas itu adalah panjang dikali
lebar. Ya, bagaimana Pak cara membuatnya? Cara membuatnya seperti ini. Ya, silakan buka VBA editor. Ya, yang tadi ya. Saya balikkan dulu ya ke Excel saya. Nah, ini ya. Jadi ini tadi ya. Silakan klik developer, tab developer, kemudian klik Visual Basic tadi. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini adalah jendela. Ya. Nggak muncul ya? Muncul nggak jendelanya? Tidak, Pak. Tidak ya. Berarti jangan pakai itu berarti. Berarti pakai ini aja. Entire screen. Sudah muncul ya layar saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kita mulai ya. Nah, jadi klik VBA, Visual Basic ya. Nah, maka akan muncul yang namanya jendela dari VBA. Ya, akan muncul jendela dari VBA. Nah, disinilah kita bisa mengotak-atik fungsinya. Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah yang pertama ya, kalian pada kolom menu project ya, yang ada sebelah kiri itu, klik kanan pada VBA project ya, kemudian kalian klik insert, kemudian klik modul untuk memasukkan modul baru ya. Mana tadi? Nah, ini ya, VBA project ya, VBA project bagian atas ini ya, kemudian klik kanan ya, insert, kemudian modul untuk memasukkan modul baru. Jadi seperti ini ya. Nah, jadi maka akan muncul seperti ini. Nah, kemudian, nah di jendela inilah kita akan membuat fungsinya. Ya, di jendela inilah kita akan membuat fungsinya. Nah, kemudian ketiklah kode program berikut pada lembarnya ya. Jadi function. Nah, F saya kok keyboardnya, aduh. Kok mau diklik. Nah, jadi ya, function ya. Nah, kemudian diikuti oleh namanya ya, namanya luas gitu ya, luas, maksudnya ini nama ini adalah yang mau kita panggil gitu ya, yang akan kita panggil. Jadi nantinya ya kita akan memanggil dengan nama apa gitu ya, dengan nama apa, apakah nanti kita memanggil dengan nama luas ataupun misalnya memanggil misalnya luas persegi gitu ya, luas persegi aja lah, luas persegi ya. Nah, jadi ketika nanti kalian mengetik fungsi ini ya, mengetik fungsi ini pada apa namanya, pada Excel kalian, maka otomatis yang dilakukannya adalah menghitung luas persegi. Kemudian parameter apa saja yang dibutuhkan? Parameter yang dibutuhkan itu adalah panjangnya ya, berarti dan lebar. Oke ya. Nah, kemudian selanjutnya kita gedein aja ya, nah biar kelihatan ya. Selanjutnya yang dilakukan adalah kita menuliskan rumusnya atau kita menuliskan apa yang akan dilakukan oleh luas persegi tersebut. Nah, dalam hal ini kan kita mau mencari panjang, luas persegi, di mana luas persegi ya itu dilakukan dengan cara panjang dikali lebar. Maka luas persegi itu sama dengan ya panjang ya kalinya, ingat saya pakai bintang ya, lebar ya, kemudian end function. Sudah, ini sudah menjadi. Nah, kemudian yang kalian lakukan silakan disimpan ya, kalau mau disimpan silakan disimpan ya. Jadi ketika kalian nanti mau memanggil ya, ketika kalian mau memanggil, kalian tinggal ketik apa namanya, luas persegi ya, luas perseginya. Nah, simpan ya, cancel dulu aja. Ini kalau kalian belum apa menyimpan dokumen kalian, maka akan muncul seperti ini. Tapi kalau tidak ya, maksud saya kalau kalian sudah menyimpan, maka ketika kalian klik save ya, maka otomatis langsung balik ke Excel kalian ya. Nah, silakan kita coba ya, langsung kita coba. Misalnya ini adalah 5
ya. Kemudian ini adalah 6. Itu ya. Nah, kemudian di bawahnya kita mau mencari luasnya, ya. Luas tuh udah masuk ya. Fungsi kita udah masuk ya. Luas persegi sudah masuk kan? Nah, tinggal kita ambil ya. Ini ya, kemudian koma ini. Sorry. Dia nggak pakai koma, berarti pakai titik koma ya. Nah, ini ya. Jadi yang pertama ini ya, yang apa namanya? Yang parameter pertama ya, itu tadi kita buat adalah panjangnya. Ya, misalnya panjangnya adalah ini. Kemudian parameter yang kedua itu adalah yang ini, yaitu lebarnya. Ya, maka kita klik. Tuh, akan muncul 30. Kenapa 30? Karena tadi ya di VBA-nya ya kita sudah membuat ya bahwasanya fungsi untuk luas persegi itu adalah parameter pertama yakni panjang dikali dengan parameter kedua yakni lebar, panjang kali lebar. Ya, bisa seperti ini. Nah, misalnya kalian mau membuat yang lain ya, contohnya ya. Saya buat yang baru ya misalnya ya. Insert modul ya. Misalnya function error. Function misalnya apa ya? Misalnya keliling persegi ya. Nah, keliling persegi itu hanya butuhkan satu kan, yaitu sisi ya. Nah, kemudian apa yang akan dilakukan keliling persegi ya? Keliling persegi itu sama dengan 4 dikali sisi ya kan. Nah, silakan kemudian di save. Nah ya, keliling persegi. Nah ya. Nah, kita ngambil contoh ya. Kita ngambil contoh. Misalnya sama dengan keliling persegi. Kita punya keliling perseginya misalnya 5. Maka kemudian kita enter adalah 0. Sebentar. Harusnya 4. Oh, nggak bisa begini. Berarti gini. Gini caranya. Sampai 4. Sisi kali sisi ya. Bukan, sisi ditambah sisi ya. Sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Nah, jadi yang menggunakan angka ya. Oke ya. Coba kita coba ya. Sama dengan keliling persegi. Kita ambil 5. Kok masih dengan tunggu. Oh, sorry. Ini salah. Di sini. Ini keliling ya. Keliling. Yang benar adalah keliling. Nah, kemudian ini persegi. Nah, ya. Persegi. Coba ya. Sama dengan keliling persegi 5 meter. Nah, 20. Ya. Misalnya sisinya adalah 6. Sama dengan keliling persegi 6 sisinya ya. Maka hasilnya 24. Ya, jadi kan sisi tambah sisi sebanyak 4 kali ya. Nah, itu ya. Itu cara membuat fungsi. Ya, cara membuat fungsi. Nah, kemudian, nah ini tadi ya, nyobanya ya. Nah, udahlah ya, udah paham ya. Kemudian, selanjutnya adalah latihan sekaligus tugas. Ya, latihan sekaligus tugas. Jadi apa yang harus kalian lakukan? Buatlah sebuah fungsi baru ya untuk menghitung luas segitiga. Ya, untuk menghitung luas segitiga dan luas lingkaran. Ya. Kemudian luas segitiga itu membutuhkan 2 parameter, yakni alas dan tinggi. Sedangkan luas lingkaran membutuhkan 1 parameter, yakni panjang jari-jarinya. Ya. Nah, cara pengumpulan seperti apa? Ini perhatikan ya. Jadi jangan sampai salah. Kalau salah pengumpulan saya nggak ngoreksi nanti ya. Jadi yang kalian kumpulkan itu adalah Microsoft Excel-nya. Ya.
Perhatikan, yang kalian kumpulkan itu adalah Microsoft Excel-nya. Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah di dalam Microsoft Excel ini apa yang kalian lakukan? Pertama, yang kalian lakukan adalah kalian screenshot ini. Apa namanya jendelanya nih, jendela VBA-nya. Screenshot atau di crop boleh ya. Yang menampilkan apa? Yang menampilkan jendela ini sehingga saya bisa melihat fungsi yang kalian tulis. Ya, fungsi ini ya. Sehingga saya jadi di crop ya, di crop satu jendela ini, satu jendela Visual Basic ini ya. Sehingga saya bisa melihat ini, fungsi yang kalian tuliskan. Itu yang pertama yang kalian lakukan ya. Kemudian kalian masukkan hasil crop itu ataupun hasil screenshot tersebut ke dalam Excel. Di sheet yang pertama. Sheet yang pertama ya, itu digunakan untuk fungsi luas segitiga. Ya. Ini sheet ya, sheet di sini nah. Ditulis nih ya. Luas segitiga segitiga ya. Nah, ya. Jadi di sheet yang pertama ini untuk fungsi luas segitiga. Jadi setelah di screenshot tadi atau di crop, ditempel lah di sini gambarnya ya, gambar fungsinya ya. Kemudian nanti akan saya jalankan. Ya, akan saya jalankan. Jadi misalnya nih, di screenshot kalian itu kalian menuliskan tadi keliling persegi. Ya udah, tinggal saya coba nanti ya di Excel kalian. Sama dengan ada nggak benar keliling persegi? Nah, kalaupun ada, saya cek sesuai nggak gitu. Ya. Nah, ya jadi seperti itu ya. Jadi nanti akan saya jadi dalam bentuk Excel ya, bukan dalam bentuk PDF ya, ngumpulnya ya. Nah, yang pertama ini sih pertama itu luas segitiga. Plus tadi screenshotannya. Yang kedua, ini adalah luas lingkarannya. Luas lingkaran untuk fungsi luas lingkaran. Ya, nanti sama. Kalian silakan screenshot ini atau di crop, kemudian gambarnya kalian tempel di Excel ini. Nah, kemudian nanti akan saya cek. Benar nggak? Ya. Misalnya sama dengan luas lingkaran nanti kan. Luas lingkaran. Saya cek benar nggak hasilnya gitu ya. Di dalam bentuk Excel. Paham? Itu tugas yang pertama? Paham, Pak. Paham ya? Nah, gampang kok ya. Ya, silakan yang mau bertanya. Hana. Izin bertanya Pak, untuk angkanya bagaimana Pak? Apakah kita tentukan sendiri atau? Oh enggak, angkanya nanti saya ngeceknya terserah saya. Kalian memasukkan angka nggak apa-apa, karena kan yang dilihat itu adalah fungsinya. Jadi angkanya berapapun angkanya kan saya cuma melihat fungsi nih. Ya, contohnya mana tadi fungsinya ya? Nah ini ya, saya melihat fungsi. Nah dalam fungsi ini saya lihat, oh dia menggunakan satu parameter, yakni sisi gitu ya. Nah nanti saya cek, bisa saya cek sendiri ya. Misalnya saya masukin aja nih angka sembarang 7 misalnya ya. Udah saya cek sama dengan keliling lingkaran misalnya ya. Kemudian saya klik 7 ya. Saya klik 7. Benar nggak hasilnya gitu ya. Nah kalau misalnya nggak sesuai ya, nah berarti salah fungsinya atau hasilnya yang salah keluar seperti saya tadi kan ternyata oh kok salah gitu ya. Ternyata saya tadi salah di penulisan, kurang hurufnya gitu ya. Jadi cukup yang di ini, yang di sheet 1, sheet 2 ini screenshotan saja. Ya. Cukup screenshotannya saja. Ya. Nanti akan apa namanya saya tes ya. Benar atau tidak gitu ya. Paham nggak? Paham ya? Paham Pak, makasih Pak. Paham ya? Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Jangan lupa disimpan ya. Ininya ya. Fungsinya ini ya, jangan lupa disimpan ya. Nanti akan saya lihat ya. Benar atau tidak gitu ya. Nah, itu yang pertama ya. Selanjutnya ya, ini membuat fungsi baru udah ya. Tugasnya udah ya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya. Kumpulnya di GCR, udah saya buat ya. Tugas 1, namanya tugas 1 ya. Waktunya jam 23.59 minggu depan ya. Jadi sebelum bukan minggu depan di hari Rabu jam 23.59. Jadi sebelum berganti hari Kamis sudah harus dikumpulkan ya, dalam bentuk Excel ya, dan dalam bentuk yang lain. Oke ya.
Selanjutnya, kita bisa membuat tombol dan efek pada tombol. Nah, ini saya paling senang ya. Bagaimana caranya? Kita bisa membuat tombol. Jadi fungsinya tombol ini nanti bisa digunakan untuk berbagai hal, ya. Bisa untuk notifikasi, gitu ya, pemberitahuan. Bisa untuk cerdas cermat, ya. Bisa untuk milih, gitu ya. Nah, jadi bisa seperti itu ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Ya, caranya adalah silakan kalian buatlah bangun persegi. Ya, nggak harus bangun persegi sih. Lingkaran boleh, oval boleh, ya, segitiga boleh, ya. Tapi saya kasih contohnya adalah persegi. Dengan cara apa? Dengan cara insert, kemudian shape, ya, shapes, ya. Kemudian saya misalnya pakai yang ini, ya, yang segitiga tapi nggak lancip ujungnya, ya. Nah, kemudian silakan buat. Nah, setelah dibuat, silakan kalian variasikan sesuka hati kalian, biar bagus gitu ya. Kalau saya itu orangnya cenderung senang yang biru, ya. Jadi saya senang yang biru gitu ya. Jadi saya pakai yang warna biru, ya. Nah, saya yang di biru ya. Nah, kemudian biru. Ya terserah kalian ya. Mau kalian beri efek juga nggak apa-apa ya. Mau kalian berikan efek gitu ya, biar bagus silakan saja. Misalnya yang timbul ini ya. Nah, misalnya seperti ini atau gimana lah terserah ya. Nah, kemudian setelah itu silakan klik kanan, ya. Silakan klik kanan, kemudian assign macro. Sekali lagi, kalian buat ya, terserah mau segitiga, mau lingkaran, mau oval, mau segi 4 ya, terserah ya. Kemudian kalian bagusin silakan ya. Kemudian klik kanan di ini, di apa namanya, di shape tersebut, di bangun ruang tersebut. Kemudian assign macro, ya, assign macro. Nah, jadi seperti ini ya. Setelah seperti ini, klik new, klik new. Nah, maka akan muncul juga seperti tadi, ya, apa namanya, jendela Visual Basic-nya. Ya, artinya gini, maksudnya adalah ya, ketika kalian membuat bangun ruang ini, kemudian ketika ada orang mengeklik bangun ruang ini, apa yang akan kalian lakukan? Ya, sekali lagi, ya, ketika kalian mengeklik bangun ruang ini, ya, ketika kalian ngeklik bangun ruang ini, ya, kemudian orang ngeklik bangun ruang, apa yang akan dilakukan? Jadi intinya seperti itu, ya. Misalnya saya mau memunculkan suatu kata-kata, ya. Misalnya saya mau memunculkan suatu kata-kata, ya, maka ini sudah saya lewatkan. Nah, maka silakan tulis di bagian ininya, ya, di bagian apa aksi yang akan dilakukannya, yakni MSG, ya, bukan micin ya, message itu ya, message bukan MSG micin ya, MSG box. Kemudian dalam tanda petik, ya, dalam tanda petik apa yang ingin kalian munculkan. Misalnya salam kenal, ya, tutup pakai tanda petik. Kemudian silahkan di save lagi ya. Kemudian apa yang akan terjadi? Nah, yang akan terjadi adalah tadi kalian membuat, kalau misalnya orang ngeklik tombol kalian, itu akan muncul pesan dalam kotak, yakni salam kenal. Maka ketika kalian membuat ini, kemudian orang lain, user mengkliknya, maka akan muncul seperti ini. Salam kenal. Ya. Nah, jadi seperti ini dia munculnya nanti. Atau yang lain misalnya ya. Kita bisa kita ubah ya, jangan salam kenal. Misalnya kalian mau ini, mau apa? Mau modus apa, mendekati cewek dengan yang elegan ya. Cara yang elegan ya. Dia misalnya bukan anak ITERA yang nggak belajar PKS gitu ya, apalagi nggak belajar PKS sama Vario gitu ya. Nah, jadi silakan kirim, misalnya masih SMA gitu ya, atau di tempat lain yang tidak belajar PKS ya, misalnya kalian tulis, nah, ya, I love you. Nah, ya, jadi kalian kirim ke dia, nah, terus dikirim ya, terus klik deh tombolnya gitu ya. Nah, begitu diklik, tereng ya, muncul I love you gitu ya kan. Nah, ini kan dia yang nggak tahu apa-apa pasti wow gitu kan. Kita yang gampang ini mah ya. Dia yang nggak tahu apa-apa pasti kira wow gitu kan. Nah, jadi seperti itu ya. Ini adalah untuk memunculkan message board.
Apakah cuma message apa pesan pesan doang Pak yang dimunculkan, yang bisa dimunculkan? Tidak. Jadi itu intinya adalah di sininya nih, ya, di sininya. Ini adalah aksi, ya, aksi yang akan dilakukan. Karena saya aksinya adalah memunculkan pesan I love you, maka nanti ketika diklik memunculkan itu. Tapi gimana kalau yang lain Pak? Gitu misalnya untuk untuk memunculkan sesuatu yang lain gitu. Bisa saja. Contohnya seperti ini. Ya. Contohnya seperti ini. Nah, mana ya? Nah, ya bukan. Yang ini. Nah, ini ya. Jadi ini latihan ya. Latihan latihan kedua ya, atau tugas latihan kedua, tapi tetap tugasnya sama dengan yang tadi ya. Maksudnya GCN itu tetap sama. Nanti akan saya tunjukkan fungsi lainnya, tapi sebelumnya saya akan jelaskan dulu tugas ini. Ya. Buatlah sebuah tampilan Excel ya, seperti halnya kuis sederhana yang terdiri dari 4 buah tombol. Ya, seperti di bawah ini nih ya. Tombolnya ya. Nah, jadi tombol akan memberikan notifikasi sesuai dengan ketepatan jawaban pengguna terhadap soal yang diberikan. Ya. Nah, jadi apakah pertanyaannya? Ya udah kita samain semua pertanyaannya seperti ini ya. Kampus Institut Teknologi Sumatera terletak di provinsi yang pertama Jakarta, Lampung, Bali, dan Aceh. Kalau misalnya dia benar, akan muncul seperti ini. Jawaban Anda benar. Ya. Tapi kalau dia salah, akan muncul tulisan jawaban Anda salah. Ya, dengan memanfaatkan efek pada tombol tadi. Ya. Jadi ini Excel-nya ya. Ini Excel-nya. Kemudian ini sheet 1 tadi luas segitiga, sheet 2 itu luas lingkaran, sheet 3 itu latihan yang ini, yakni efek tombol, ya. Efek tombol. Ya, yang kalian lakukan di sheet ketiga apa? Silakan buat ya pertanyaan seperti itu tadi ya. Pertanyaan. Nah, pertanyaan seperti ini ya, yang sama persis seperti ini, di mana ya, di mana kalau misalnya dia salah akan muncul tulisan jawaban Anda salah. Tapi kalau dia benar, muncul tulisan seperti ini, jawaban Anda benar. Ya, ada pertanyaan untuk tugas yang ini? Tidak ada ya. Jadi dalam satu Excel itu ada 3 sheet, ya, ada 3 sheet. Yang mana sheet 1 tadi untuk VBA untuk luas segitiga, kemudian luas lingkaran, dan yang ketiga itu adalah untuk efek tombol seperti ini, ya. Jadi nanti ketika saya ngeklik, kalau dia nggak keluar apa-apa, berarti salah yang kalian tulis ya, atau kalian tidak membuat efek tombolnya ya. Oke ya. Next. Nah, jadi yang selanjutnya adalah manipulasi nilai pada suatu sel. Jadi makro mampu mengakses suatu sel pada Excel dengan mendefinisikan secara eksplisit baris dan kolom yang diakses. Pada proses pengaksesannya makro menggunakan kode, yakni sel, baris, dan kolom. Jadi kalau kita mau memanipulasi suatu sel, kita akan menulis sel dalam kurung. Yang pertama, parameter pertama itu adalah baris, yang kedua itu adalah kolom. Ya. Jadi contohnya seperti ini. Ya. Contohnya, kalau misalnya kita mau ya memanipulasi ini ya, memanipulasi nggak bisa ditulis ya. Nah, memanipulasi ini, misalnya di sel ini ya, maka kita akan menulis ya sel pada baris ke-4 ya, kolom ke-3 gitu ya. Pengaksesan suatu sel dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh suatu nilai yang ada pada sel ataupun mengubah isi dari suatu sel yang ditunjukkan. Ya, jadi contohnya seperti ini. Kita masih sama ya. Kita masih sama. Ini contohnya ya. Buatlah sebuah tombol tadi ya, dari bangun persegi seperti pada latihan sebelumnya. Selanjutnya diberikan fungsi makro pada tombol tersebut ya. Jadi ketika dia ditekan pada suatu sel, itu akan berubah angkanya. Ya, akan berubah angkanya. Contohnya seperti ini. Yang tadi ya, yang tadi saya tulis sel, saya mau memanipulasi ya. Saya mau memanipulasi sel ya pada baris ke-3 misalnya, kolom ke-2 ya. Kemudian apa yang akan saya lakukan? Misalnya akan berubah jadi 50. Jadi maksudnya adalah kalau saya ngeklik tombol ya, maka sel pada baris ke-3 kolom ke-2
itu nilainya akan berubah jadi 50. Nah, kita balik lagi ke Excel-nya. Ya, baris ketiga kolom kedua. Berarti baris ke mana tadi? Oh ini ya. Nah ini ya. Jadi baris ketiga kolom kedua ya. Baris ketiga kolom kedua. Berarti di sini. Kalau kita ngeklik ini, seharusnya di bagian tersebut ya, sel baris ketiga kolom kedua itu akan berubah jadi 50. Apakah benar? Kita klik. Berubah jadi 50. Ya. Paham ya? Nah, jadi seperti itu. Ini memanipulasi. Ya. Atau misalnya kita ubah ya, jangan 50. Misalnya kita ubah menjadi 42 misalnya ya. Bisa saja gitu ya. Jadi kalau kita ngeklik tombol ini ya, ngeklik tombol ini maka dia berubah menjadi 42. Nah, dan lain-lainnya. Intinya adalah seperti saya bilang tadi, kuncinya itu adalah di aksi ini. Di aksi yang baris femina. Ya. Seperti itu. Itu fungsi lain selain memunculkan tulisan I love you tadi ya. Nah, jadi untuk memanipulasi suatu sel menggunakan tombol tersebut. Oke ya. Nah, ini yang tadi ya. Oke. Nah, latihan yang selanjutnya di sheet keempat ya. Silakan buat papan skor. Ya, jadi buat papan skor sederhana yang terdiri dari 2 buah tombol. Ya. Nah, jadi jika salah satu tombol ditekan, maka akan bertambah jumlah angka pada suatu kolom lainnya. Ya. Nah, tampilan dari papan skor dapat diambil samping seperti ini ya. Jadi nanti kalian buat mana Excel ya. Skor misalnya di sini ya. Skor misalnya ya. Skor, kemudian ini adalah A, ini adalah B misalnya ya. Nah, kemudian di sini ada tombol ya. Tombol 1 misalnya, katakanlah misalnya ini tombol 1 ya. Nah, ini tombol kedua ya. Nah, jadi ketika kalian ngeklik yang tombol kedua ini, maka nilai di B itu skornya akan bertambah. Kalau kalian ngeklik di tombol yang pertama ini, maka nilai atau skornya A itu akan bertambah di sini ya. Misalnya tadinya dari 0 jadi 1. Kemudian kalian klik lagi yang tombol pertama jadi 2. Kalian klik lagi jadi 3 gitu ya. Jadi membuat papan skor ya. Jadi membuat papan skor dengan cara apa? Dengan cara memanipulasi sel menggunakan makro dan tombol klik tadi ya. Nah, jadi itu ya. Jadi itu di sheet keempat. Ya, tinggal tambahin aja ya. Nah, jadi silakan kok nggak mau ngeklik ya. Ya, jadi di sheet keempat. Nah, sheet keempat ini papan skor. Nah, jadi silakan buat papan skor ya. Nanti saya klik ya. Kalau dia nggak berubah nilainya, berarti salah nulisnya ya. Saya klik nanti apa namanya tombolnya, baik tombol yang satu, tombol yang kedua. Kalau dia nilainya nggak bertambah, ya, maka berarti salah dalam membuat makronya atau membuat fungsinya, ya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, ya silakan yang mau bertanya. Ana. Izin bertanya Pak, ini 4 sheet ini untuk tugas yang kedua apa tugas akhir ya Pak? Tugas kedua. Nanti tugas akhir ada lagi. Tenang ya, sabar. Semua amunisi belum saya keluarkan ya. Jadi ini masih tugas kedua. Makanya saya bilang tadi ya, di dalam Excel-nya itu ada 4 sheet. Ya. Sheet 1, sheet 2, sheet 3 dan sheet 4 ya. Nah, ini semuanya itu adalah tugas kedua, dikumpulnya di GCR yang bagian tugas kedua yang ini ya. Nah, ya. Tuh ya, tugas kedua ya. Tugas kedua. Oke ya. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya. Nah, tenang ya. Amunisi belum saya keluarkan semua ya. Ibarat perang amunisi yang apa? Yang pamungkas gitu ya. Yang pamungkas itu dikeluarkan terakhiran ya. Dikeluarkan terakhiran gitu ya. Ya silakan Rahma, mau bertanya. Maaf Pak, izin bertanya. Buat sheet yang pertama itu dia screenshot-annya aja atau sama ininya Pak, yang buat close lingkaran? Iya, sama dibuat ininya, dibuat fungsinya ya.
kemudian sama screenshotannya gitu ya, sama screenshotannya. Nanti saya tes nih berhasil nggak gitu kan, apa namanya, fungsi yang kalian buat gitu ya. Jadi kan nanti kan otomatis kan sudah muncul tuh fungsinya ya. Kalau kalian sudah save, kemudian muncul tuh apa namanya, misalnya fungsi keliling lingkaran, luas lingkaran misalnya ya. Nah, saya cek, saya coba gitu ya. Saya coba memasukkan angka gitu ya. Jadi tetap kalian buat ya, fungsinya tetap kalian buat, tapi ditambah dengan screenshotannya. Saya mau ngelihat apa namanya, hasil ininya, hasil apa namanya, hasil apa namanya, fungsi yang kalian buat itu seperti apa gitu ya. Maksudnya ininya apa namanya, apa namanya, prosedur fungsi yang kalian buat itu seperti apa, kemudian hasilnya seperti apa nanti saya cek juga. Jadi gitu ya. Jadi harus dibuat ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Format pengumpulannya apa ya Pak namanya? Oh, format nama nggak saya tentukan. Saya tidak menentukan format nama. Nanti kan di GCR itu kan dari masing-masing kalian ya, nama kalian kan yang mengupload, misalnya Hana gitu ya, pakai akunnya Hana gitu ya, kemudian mengupload ini gitu ya. Nah, jadi silakan saja format nama tidak saya tentukan secara spesifik gitu ya, tidak tentukan secara spesifik, tapi yang pasti yaitu menjelaskan, kalau bisa menjelaskan tugas adalah tugas kalian, entah itu kalian nulis nama dan NIM di dalam Excel-nya ya, atau di namanya apa, di format namanya silakan saja, tapi tidak saya tentukan secara spesifik ya. Nah, karena kan misalnya saya bisa melihat nih, ini akunnya Hana gitu ya, pasti yang upload Hana gitu ya, atau jawaban si Hana gitu ya. Nah, tapi kalau kalian mau menambahkan nama dan NIM di dalam Excel kalian, ya tidak masalah ya. Kalau format nama filenya tidak ada, ya tidak ada khusus maksudnya ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya. Kita lanjutkan ya. Nah, barulah tugas akhir. Apa tugas akhirnya? Nah, ini tugas akhirnya. Jadi semua yang kita pelajari ya baru saja ya itu akan digabungkan ya dalam satu tugas akhir. Jadi tugas akhirnya adalah buatlah sebuah form isian untuk menyimpan data. Ya, menyimpan data mahasiswa ya secara sederhana ke dalam area spreadsheet Excel yang ada. Data yang akan disimpan pada tabel data meliputi nama, NIM, nama, program studi, dan jenis kelamin. Ya, nama, program studi, dan jenis kelamin. Selain itu, ada form isian baris data yang harus diisikan, yang mana berupa angka oleh pengguna, untuk menentukan letak baris pada tabel data terhadap data yang akan disimpan. Berikut simulasi form isian jika tombol yang ditekan. Jadi gini nih. Ini ya, contoh ya. Di bagian atas itu adalah data yang diisikan. Ya, data yang diisikan. Jadi dia ngisi nih. User ngisi baris data. Maksudnya dia mau ngisi baris keberapa data dia itu. Ya. Jadi bisa dia ngisi 1, 2, 3 tapi sesuai. Ya. Sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan isian dia. Jadi kalau misalnya dia ngisi 1, oh berarti dia akan mengisi data nomor 1. Kemudian ada NIM, ada nama, ada program studi, ya, dan jenis kelamin. Nah, kemudian ketika saya klik simpan, ya, ketika saya klik simpan, maka secara otomatis data-data yang akan diisi, ya, yang diisi tadi akan ditempatkan sesuai dengan mana mestinya. Contoh, baris data 3, katanya kan, berarti nanti baris data 3 itu akan mengisi di sini, ya, di bagian nomor, ya, akan mengisi di bagian nomor ini, ya. Ini kalau 3, kalau dia ngisi 4, 5, berarti dia akan ngisi di sini secara otomatis. Ya. Kemudian NIM, nanti dia akan otomatis mengisi di sini. Nama, dia otomatis mengisi di sini. Program studi di sini, jenis kelaminnya di sini. Kalau kita ngeklik simpan. Ya. Paham nggak? Paham ya? Ini tugas akhirnya. Sekarang saya tawarin nih. Meskipun saya sudah tahu jawabannya. Saya tawarin. Mau dikumpul minggu depan apa 2 minggu lagi? 2 minggu lagi. Pak.
2 minggu lagi, Dua minggu Pak. lagi, Pak. 2 Saya minggu sudah lagi, tahu. Pak. Sebenarnya salah saya bertanya ya, itu pertanyaan yang sia-sia karena saya sudah tahu jawabannya ya. Oke, ya tadinya saya buat 1 minggu ya, 1 minggu sama dengan yang tugas yang lainnya. Cuman karena saya baik ya, baik pada dasarnya saya buat 2 minggu lagi ya biar kalian menyaksikan sendiri ya dengan mata kepala dan mata kaki kalian ya. Nah ini ya, November, 30 November ya, jam 11.59 malam ya. Saya share. Jangan telat ya. Jangan sampai telat. Oke. Apa tadi ya? Nah, ya. Pengumpulannya sama dalam bentuk Excel. Ya, dalam bentuk Excel. Nanti akan saya cek. Ketika saya nulis baris 1, kemudian NIM-nya berapa, nama berapa, program studi apa, jenis kelamin apa, saya klik simpan, sesuai nggak dia ngisinya. 2 minggu ya. 2 minggu. Nah, jadi harap dipersiapkan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan, Najla. Bapak, ini bertanya kalau untuk PowerPoint-nya. Ya, gimana? Putus suaranya? Gimana, Najla? Putus suaranya? Untuk PowerPoint-nya, Pak. PowerPoint apa? Yang barusan itu dikirim di GCR nggak ya? Oh iya ya. Nggak saya kirim ke GCR, tapi saya kirim ke Drive kemarin. Ya. Masih ingat nggak kalian Drive-nya? Nah, ini nih. Ini ya. Ingat, Pak. Ini ya, Drive ini ya. Nanti akan saya upload di Drive ini. Jadi minggu setelah UTS ya, PPT, karena kan kita udah selesai nih. Nah, berita baiknya adalah kita sudah selesai perkuliahan. Kita nggak ada kuliah lagi nih, ya. Semester minggu ini adalah minggu terakhir kita perkuliahan, udah minggu ke-14 ya. Jadi nanti materi dari setelah UTS ya, dari minggu ke berapa tuh? Minggu ke-11 sampai dengan minggu ke-14 akan saya share di sini ya, di Drive ini ya. Nah, kemudian minggu depan kita nggak ada kuliah lagi. Minggu depan itu adalah kuis 2. Ya. Minggu depan itu adalah kuis 2 dan persiapan untuk UAS atau pendalaman materi. Ya, terserah nanti kemungkinan ada di sini asisten praktikum Okta atau Ahmad? Tidak ada ya, tidak ada. Nah, jadi nanti kuis, setelah kuis mungkin akan diisi oleh asisten praktikum. Ya. Jadi kalian nanti silahkan asisten praktikum kalau mau ada yang diperdalam ya atau ada yang ditanyakan untuk terkait dengan nanti persiapan UAS ya, persiapan tugas besar gitu ya. Nah, nanti akan diinikan gitu ya, akan dibahas di situ ya. Jadi kita nggak ada kuliah lagi, minggu depan kita kuis. Ya. Kuisnya mau kayak kemarin sistemnya atau berubah? Kalau berubah kayak mana, Pak? Kalau berubah dalam bentuk bentar ya. Dalam bentuk ini, dalam bentuk Google Form. Google Form. Dalam bentuk Google Form. Gimana? Berubah atau tetap seperti kemarin? Ya silakan ini, Mak. Tetap seperti kemarin sih, Pak. Cuma waktunya agak dipanjangin dikit gitu, boleh nggak? Nah, setuju, Pak. Enggak. Tetap, waktunya tetap. Jadi gini. Kalau misalnya Google Form, pilihan ganda, Pak? Pilihan ganda, ya. Pilihan ganda. Google Form pilihan ganda. Gimana? Kalau yang kayak kemarin, isai, Pak. Kenapa? Mau Google Form atau Google Classroom itu sama aja pilihan ganda? Enggak. Jadi kalau Google Form pilihan ganda, ya. Tapi kalau kayak yang kemarin,
ini apa namanya esai tapi nggak banyak soalnya. Dan kemarin nggak banyak tuh ya, cuma berapa ya? Cuma 5 ya kalau nggak salah ya. Cuma 5 atau berapa sih kemarin saya lupa. Iya Pak, cuma 5. Cuma 5 kan? Jawabannya pun jawaban singkat ya, nggak disuruh menjelaskan yang panjang banget gitu ya. Paling jelaskan pengertian ini ya, apa pengertian ini, apa ini gitu ya. Nah, atau Ya apa? udah Google Form aja deh Pak. Gimana yang lain? Kalau Google Form soalnya berapa ya, Pak? Google Form aja, Pak. Google Form aja Pak. Google Form. Ya udah. Aja Pak. Ya udah Google Form ya. Nanti akan saya buatkan Google Form-nya ya. Oke, nanti kalau gitu, ya kalau kalian berubah pikiran silakan disampaikan di grup ya. Setelah kalian berembuk. Kalau Google Form ini soalnya kan lumayan banyak ya Pak. Untuk waktunya tetap sama. Biasanya kalau Pilgan kan apa berarti lebih banyak dari yang esai kemarin. Nah, itu Iya. untuk waktunya tetap sama yang kemarin gitu. Cuma beda Untuk- Pilgan atau enggaknya aja gitu. Apa gimana, Pak? Ya kalau untuk waktunya ya nanti saya yang menentukan kalau untuk waktunya. Tapi yang pasti perbedaannya antara Google Form dengan Excel dengan yang seperti kemarin itu ya beda di pilihan ganda dan esai ya dan soal. Tentu saja di Google Form karena kan cuma ngeklik doang ya. Ngeklik doang tentu saja soalnya lebih banyak, nggak cuma 5 biji ya. Nah, soal waktunya ya tetap bermain dengan waktu. Berapa lamanya ya nanti saya yang menentukan tergantung berapa soal ya dan tingkat kesulitan dari soal gitu ya. Kalau misalnya soalnya gampang-gampang gitu ya, ya mungkin waktunya juga cepat ya. Tapi kalau soalnya susah dan lumayan banyak gitu ya, mungkin waktunya juga akan lumayan lebih lama daripada yang kemarin. Gitu. Ya silakan aja kalian pikirkan ya, mau berembuk silakan. Kalau misalnya nggak ada perubahan, ya berarti saya tetap menggunakan Google Form. Tapi kalau misalnya ada perubahan, silakan saya tunggu sampai malam ini ya. Hasil rembukan kalian di grup gitu ya. Jangan besok-besok ya, saya nggak terima lagi kalau besok-besok ya. Jadi kalau nyampe malam ini nggak ada perubahan ataupun tidak ada yang menyampaikan, berarti saya menggunakan Google Form. Tapi kalau misalnya itu ada perubahan, Pak, gunain sistem kemarin aja Pak, ya silakan disampaikan di grup berubah gitu ya. Gimana ini mah? Izin bertanya Pak, yang masalah tugas akhir saya belum ngerti. Itu maksudnya kita ngumpulin data-data mahasiswa yang di ITERA atau gimana ya Pak? Enggak, ngapain ngumpulin data mahasiswa di ITERA ya? Saya memang kemahasiswaan ya, tapi kemahasiswaan prodi ya, bukan kemahasiswaan ITERA gitu ya. Jadi nggak perlu ngumpulin data. Jadi yang dilakukan gini loh, kalian buat sistem sistem penulisan data seperti ini, di mana ya ketika saya mengeklik tombol simpan, maka data-data yang saya tuliskan di sini itu akan terisi sesuai dengan peruntukannya di sini. Gitu. Ya. Jadi bukan mengumpulkan data. Kalian mau ngosongin juga nggak apa-apa. Ya, kalian kumpul kosong gitu ya. Nggak ada data ini, nggak ada tulisan gitu ya. Ini juga masih kosong datanya. Nggak apa-apa. Nanti saya masukkan sendiri. Misalnya saya tuliskan 1. Kemudian NIM-nya berapa? Namanya, misalnya Rio Danasla. Prof. Studi, teknik pertambangan misalnya. Jenis kelamin laki-laki. Kemudian saya klik simpan. Maka dia akan otomatis menulis di sini. Nah, kayak gitu. Bukan mengumpulkan data mahasiswa, enggak ya. Jadi enggak mengumpulkan data mahasiswa ya. Jadi buat aja fungsinya gitu ya. Nah, buat aja seperti ini. Jadi nanti ketika saya ngeklik simpan gitu ya, maka dia otomatis akan terisi di bagian mana yang sudah ditentukan gitu ya. Jadi mau kalian kumpulin kosong sekali lagi ya, misalnya nih. Ini enggak ada isinya nih. Ya, kosong. Terus tabel ini juga sebawah ini kosong, isinya enggak ada. Enggak apa-apa. Tapi ketika saya memasukkan data, saya klik simpan, itu fungsinya harus berjalan. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Berarti cuman buat fungsinya aja ya Pak? Iya. Gampang kan? Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ya, Gampang ngerti, kan? Tinggal pokoknya kalau saya klik simpan, data yang saya tuliskan di atas itu akan terrecord, ya, akan tersimpan
di bagian-bagian di bawahnya sesuai dengan yang saya isikan gitu ya. Jadi kalau saya isikan baris datanya 1 gitu ya, maka di bawahnya dengan otomatis akan menulis nomor 1 kayak gitu ya, di baris ke 1 gitu ya. Kemudian NIM-nya otomatis nanti akan tertulis NIM-nya di bagian di baris ke 1. Begitupun nama program studi dan jenis kelaminnya gitu ya. Jadi bukan hanya data mahasiswanya ya. Oke. Oke Pak, makasih Pak. Iya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, ini adalah perkuliahan terakhir kalian, ya, untuk PKS 1 di semester ini, ya. Kecuali kalian ngulang lagi ya di tahun depan, ya. PKS 1 ngulang lagi. Oh jangan ya. Jangan, tapi ada tuh yang ngulang lagi, teman kalian yang nggak pernah masuk gitu ya, yang nggak pernah masuk, nanti kalau dia masih tetap berkuliah gitu ya, otomatis dia mengulang PKS 1-nya ya di tahun depan ya. Jadi ini adalah perkuliahan terakhir kita, kalaupun kalian nggak ngulang lagi gitu ya di tahun depan ya, ini adalah perkuliahan PKS terakhir kalian, PKS 1 ya. Jadi nanti kemungkinan minggu depan kita ketemu cuma sebentar ya, jadi kuis sebentar ya, kemudian absen ya, dan nanti dilanjutkan oleh asisten praktikum. Mengenai tugas besar nanti kalau sudah ada informasinya saya kirim ke kalian informasinya ya. Nah, sambil menunggu itu silakan kalian kerjakan tugas yang saya berikan, termasuk tugas akhir dan tugas tadi yang ada 4 sheet ya. Kemudian nanti kalau memang belum juga ada informasi mengenai tugas besar, silakan persiapkan untuk persiapan UAS. Ya, materi UAS itu adalah dari minggu ke-10 ya hingga minggu ke minggu ke-14 ya. Jadi nggak dari awal ya. Nggak dari awal. Jadi dari minggu ke-10 ya minggu ke-9 setelah ini ya, setelah UTS hingga minggu ke-14 ya. Jadi silakan diperdalami ya. Nanti kalau ada tugas besarnya silakan kalian kerjakan gitu ya. Kalau ada yang kurang jelas mungkin bisa kalian tanyakan ke asisten praktikum ya mengenai hal tersebut ya. Oke, kalau begitu, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, ya, selamat mengerjakan tugas, selamat belajar untuk UAS, untuk kuis, ya. Kemudian silahkan diperdalami. Buat kalian yang merasa tertinggal, ya, jangan malu-malu, ya, jangan malu-malu untuk meminta tutor pada temannya yang sudah bisa, ya. Dan kalian yang sudah bisa, jangan sombong terhadap temannya ya, bantulah temannya dalam dalam mengerti ya, dalam mengerti apa yang dipelajari sehingga nanti lulus dari PKS ini, kalau memang lulus ya, lulus dari PKS ini kalian sudah paham gitu ya mengenai hal-hal yang kita pelajari ini ya, sehingga nanti ketika kalian mengerjakan PKS 2 ataupun ketika kalian sudah kembali ke prodi ya, maka kalian sudah bisa membawa ilmu yang telah dipelajari di PKS 1 ini maupun nanti di PKS 2 ya. Kemungkinan saya PKS 2 masih megang lagi ya, kemungkinan tapi apakah saya megang TPB 2 lagi, nah itu tergantung ya, tergantung dari cap-cip-cupnya ya. Jadi koordinatornya nanti yang menentukan ya. Saya pernah 2 kali PKS 1, PKS 2, tapi cuma sekali ya, mungkin saya lagi beruntung saat itu. Jadi PKS 1, PKS 2 saya kelas yang sama ya. Nah tapi setelah itu nggak pernah lagi. PKS 1 sama PKS 2 saya selalu berbeda kelasnya. Ya, jadi nggak pernah sama. Ya, mungkin waktu itu saya lagi beruntung aja ya. Oke. Ya, silakan Agung. Ada yang tanyakan? Izin bertanya, Pak. Itu tugas akhir sama tugas besar tuh sama atau beda ya, Pak? Beda. Beda kan tadi saya bilang kan tugas besar belum ada informasi. Tugas akhir beda lagi. Tugas akhir ini tugas akhir perkuliahan ya. Jadi kalau tugas besar itu nanti tugas besar itu ya besar, yang namanya tugas besar ya besar gitu ya. Kalau tugas akhir yang namanya akhir gitu ya. Jadi beda. Baik, terima kasih Pak. Oke, kalau begitu ya. Kalau tidak ada yang ingin tanyakan lagi, mungkin kita cukupkan sekian perkuliahan kita sampai sore hari ini, siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya.